Dulu tiap kali gue trading, target cuma satu, yaitu profit. Setelah 2 tahun jalanin proses ini, gue sadar ternyata yang paling susah bukan cari cuannya. Ternyata yang paling susah itu adalah kontrol dirinya. Halo semua, balik lagi ke channel gue. Perkenalkan, nama gue Tony. Buat orang yang belum kenal gue dan yang baru nonton video gue ini ya, ini video ke-6 sebagai penutup tradingan gue di bulan November. Dalam video kali ini gue pengen ngebahas nih hasil porto gue itu kayak apa, terus jurnal tradingnya itu juga kayak apa, drawdownnya pun kayak apa, dan ada beberapa hal yang pengen gue bahas di belakang video lah ya. Jadi selamat menikmati video kali ini. Guys, sorry ya kalau misalkan agak berisik nih, soalnya gue lagi di luar juga sambil ngopi sambil ngonten. Kenapa? Karena kalau gue bikin konten di rumah gitu kan, di studio, suntuk rasanya, lebih enjoy kalau bikin konten di luar kayak begini. Nih, kita langsung ke dashboardnya aja buat gue ngebahas tentang jurnal tradingnya ya. Yang pertama gini, itu di trade yang ke-46, itu trade terbaru yang belum gue bahas dalam konten. Di sini loss ya di 200 pips dan turun nih profitnya jadi 4.800 dan bisa drawdown di sini. Sampai trade ke 50 makin turun gitu, dan drawdown pun di sini makin bertambah. Terus kita next dan trade sampai ke 56. Gila tuh ya, tuh lossnya banyak banget di sini. Dan profit gua yang ngantongin sampai 5.000 pips turun sampai ke 2.900, dan drawdown sendiri tuh sampai 2.800 pips. Di trade 57 sampai 58 ini ya lumayan lah buat tutup drawdown lah ya. Dan balik lagi ke 3.666 nih profitnya, dan drawdown pun makin berkurang. Cuma makin kesini lossnya ini makin gila nih, makin dalam sampai ke akhir sini. Dan di bulan November ini gua ngantongin cuma di angka 2.173 pips doang, dan drawdown gua sampai ke terdalam ya, itu di angka berapa ya, sebentar gua buka. Nah, drawdown gua terdalam di sini di 3.595 pips. Dan gue juga buka di MKL5 nya guys. Di sini guys, gue sengaja bikin harga MKL5 ini itu di angka $1.000 per bulannya. Kenapa $1.000? Sengaja supaya apa? Supaya nggak ada yang subscribe, karena gue nggak pengen ada yang ngikutin tradingan gue juga. Ini sebagai pencatatan portofolio gue dan sebagai bukti lah ya. Maksudnya gue cuma ngomong doang, sosokan nunjukin akun cuma yang screenshotan. Tapi kalau pakai porto begini kan jauh lebih trust ya, jauh lebih transparan juga. Di sini kalian bisa ngelihat ini profitnya gila nih, jedem di sini. Tapi setelah itu mengalami penurunan dan mengalami drawdown sampai sekarang. Dan di bulan November di sini tuh mengantongi profit lah, ya kan. Dan kalian bisa cek juga di MyFX Book juga ada. Kalian bisa cek di deskripsi, kalian bisa cek juga. Lihat di sini penurunannya dan kenaikannya. Dan kalau misalkan kita ngelihat di sini di bulan November gue ngantongin profitnya itu di angka 27%. Nah, kalau di Desember ini emang udah terupdate ya, karena gue bikin videonya di bulan Desember. Tapi ini gue bakal bikin di video terpisah. Ini kalau ngomongin buat 2 tahun lalu ya, dengan kejadian kayak begitu ya, gue pasti bakal ngerasa nggak rela gitu. Profit gue udah gede banget bro, gila kali, sampai 5.000 pips terus berbalik jadi loss. Gitu kalau dulu gue bisa tiba-tiba naikin lot ataupun overtrade, jadi transaksinya banyak gitu, berdempet kayak jemuran kalau kalian bisa lihat kan. Tapi makin kesini ya mulai sosokan dewasa lah ya soal trading, jadi lebih bisa ngebatasi resiko, jadi lebih tenang. Bahkan kalau mengalami drawdown begini sekarang jauh lebih menerimakan. Karena menurut gue pribadi guys, kenapa gue buka akunnya itu juga setransparan begini, disambung ke MKL5 dan juga My Facebook, karena di balik drawdown ini itu punya cerita nahan diri, cerita tentang gimana caranya merelakan yang udah didapat terus menghilang lagi. Dan di sini pun menunjukkan bahwa apa, bisa nggak gua recover dari mengalami drawdown kayak gini, sekaligus untuk pembuktian diri gua nih
bisa nggak gue bangkit dari loss kayak begini. Dan dulu pun nih guys ya, gue mikirnya nih ya, trader sukses itu ya dia yang bisa profit selalu 100% sebulan atau bahkan 1000% sebulan gitu, atau dari modal 10 juta jadi 80 juta atau bahkan 100 juta dalam jangka waktu sehari, 2 hari, seminggu, atau bahkan sebulan gitu. Gue dulu mikirnya kayak begitu. Makin sini gue makin ngerti, ternyata trader yang bisa berhasil atau trader profesional itu mereka yang bisa menahan diri untuk apapun itu, entah menjaga resikonya, untuk disiplin dengan sistemnya, atau bahkan untuk nggak kebawa emosionalnya sendiri. Walaupun lagi kondisi wah ini trending nih, kayaknya marketnya kuat banget buat naik, tapi tahu kalau batasan lossnya udah kesentuh, dia perlu stop di bagian itu. Dan jujur aja, makin gua belajar seiring berjalannya waktu, proses gua 2 tahun inilah di trading, dan makin bikin gua sadar market itu bukan musuh. Market itu cuma cermin, nunjukin sisi diri lu sendiri. Kalau kita greedy, market bakal nunjukin greedy-nya kita itu kayak apa. Kalau kita emosional, market bakal nunjukin kita emosional atau enggak. Dan kalau misalkan kita ketakutan, market pun bakal nunjukin kita itu orangnya ketakutan atau enggak. Dan dari semua hal soal trading yang gua dapat paling ngena banget di diri gua itu bukan soal profitnya. Iya betul ya, kalau profitnya pun juga enak gitu, bisa buat beli kopi, bisa buat beli yang dipengen gitu, apalagi kalau nominalnya agak tebel gitu. Tapi pembelajarnya itu paling utama adalah gimana caranya kita bisa mengontrol diri. Dan gue pun jujur aja kan, soal loss and profitnya, soal apapun itulah, soal bagian tradingan gue, akun pertumbuhan gue itu kayak apa. Bahkan gue dokumentasikannya bukan sekedar video, screenshotan, tapi bener-bener dalam bentuk portofolio. Dari semua perjalanan-perjalanan itu, gue pun menunjukkan bahwa kalau kita mengalami drawdown, itu hal yang normal dan juga hal yang wajar. Emang sih kalau buat gua dulu ya guys ya, itu menyiksa banget gitu loh, dan bahkan takut ini bisa nggak jadi recovery ya, aduh duit gua yang hilang ini bisa nggak ya balik lagi, masa sih gua nggak bisa berhasil di trading ini. Wah, overthinkingnya gila-gilaan banget tuh. Dan ada satu pertanyaan menarik buat kalian semua guys, menurut kalian trader sukses itu apa? Apakah mereka yang kaya? Apakah mereka yang bisa beli macam-macam hal dalam sekali klik langsung bisa kebeli semuanya dengan kata murah banget, mungkin kayak binary option zaman dulu? Atau apa? Apakah pas akunnya itu menyentuh sampai 1 juta dolar atau 2 juta dolar? Atau bahkan orang yang bisa trading dengan tidur nyenyak itu adalah trader yang sukses? Tapi kalau nanya gua, trader sukses itu adalah dia yang gak dikendalikan oleh market dan dia udah bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu menurut gue adalah suatu kemajuan atau kesuksesan tersendiri. Kalau untuk soal nominal uang, setiap orang kan start dengan modal yang berbeda-beda ya. Dengan orang misalkan dengan modal 10 juta bisa berkembang sampai 50 juta dalam jangka waktu 2 tahun, itu kemajuan besar. Ya oke, secara nominal memang kecil gitu dibanding orang yang modal 1M jadi 5M dalam jangka waktu 2 tahun. Nominalnya gede banget gitu. Iya, cuma kemajuan orang itu secara nominal uang itu juga relatif gitu loh. Tergantung dari mana dia memulainya, modalnya dia berapa, dan bisa konsistensi berapa lama. Dan gue bakal usahakan selalu journey perjalanan gue ini gue dokumentasikan selalu, atau reality trading show lah gue sebutnya ya. Untuk apa? Untuk satu, gue punya tujuan nih, gue pengen lihat nih si Tony ini 1 tahun ini itu bisa berkembang atau enggak. Dari misalkan tahun 2025 ke tahun 2026 nanti nih, apalagi kita bentar lagi 1 bulan lagi udah ganti tahun ke 2026. Gue pengen dong ngeliat diri gue berkembang, dan gue pun juga bisa sebagai apa ya, sebagai catatan diri gue 2025 kemarin gue kayak gini, apakah gue bisa lebih baik atau bahkan lebih buruk atau kayak gimana. Dan juga gue pengen nunjukin tentang realita trading sendiri itu kayak apa. Dan gue nggak mau nunjukin yang profitnya doang, gue lebih suka transparan apa adanya. Bahkan walaupun dijudge kayak so iya banget sih, suka sosokan nunjukin porto, sosokan nunjukin akun kayak begitu, ya gue nggak peduli juga ya bagian itu ya. Gue lebih suka dengan apa adanya aja ya. Menurut gue adalah kalau orang merasa dia bisa jadi mentor atau bahkan nggak sampai ngajarin orang tapi dia nggak punya portofolio, pertanyaannya kenapa? Kalau misalkan emang dia beneran terbukti bisa profit, ya pasti kalau ditanya portofolio ya enak gitu loh. Ya buktinya bisa profit nih, portonya lebih gampang gitu. Dan jangan
sampai kalian kejebak dengan ya mentor-mentor bodong di luar ya. Di sini gue bukan sebagai mentor, gue hanya sebagai orang yang masih ngerintis, berusaha pelan-pelan seiring berjalannya waktu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nontonin perjalanan gue dari episode 1 sampai episode ke-6 ini. Dan guys, video ini pun atau tutup buku di bulan November pun ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal perjalanan gua untuk 2 tahun ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan dulu deh ya, 1 tahun ke depan dulu, nge-growth account gua ini kayak apa hasil nantinya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk balik lagi ngopi paling nomor 1.